Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan, memaparkan eh, simulasi, enkripsi, dan dekripsi. Pada kesempatan ini, saya menggunakan tools online yang bernama DevClan. Nah, langsung saja, berikut adalah tampilan dari tools yang saya maksudkan sebelumnya, yang bernama DevClan. Dan untuk aksesnya sendiri bisa di link berikut ini. Saya tunjukkan untuk halaman webnya. Nah, ini merupakan halaman webnya. Nah, tools ini merupakan tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan simulasi, enkripsi, dan dekripsi. Lalu selanjutnya, saya perlu mempersiapkan plain text yang akan saya gunakan dalam simulasi kali ini. Saya menggunakan 10 kata yang membentuk sebuah kalimat yang akan digunakan. Contoh kalimatnya adalah berikut ini. Bersinar bukan soal bakat, tapi keberanian mencoba dan terus belajar. Pertama, ini akan saya copy dulu, akan saya gunakan nanti. Kemudian selanjutnya, pada simulasi kali ini, saya menggunakan beberapa mode chipper, yaitu yang pertama ECB, CBC, CTR, dan GCM. Dan saya juga menggunakan cases 128 bit. Coba masukkan teks yang akan kita encrypt tadi di bagian enter plain text to encrypt. Sini saya paste. Kemudian untuk percobaan pertama saya menggunakan metode ECB. Di sini pada mode encryption saya pakai ECB. Kemudian untuk select padding ini default saja. Kemudian cache-nya saya sesuaikan di 128 bits. Kemudian selanjutnya pada bagian berikutnya untuk secret key, saya menggunakan secret key berikut ini. Ini juga disesuaikan dengan cases 128 bit. Saya copy dulu, kemudian saya masukkan ke bagian enter secret key sini. Ini adalah secret key yang telah saya buat. Kemudian untuk output text format, saya menggunakan base64. Kemudian untuk memulai encryption, kita bisa langsung menggunakan tombol encrypt pada bagian ini. Nah, berikut adalah hasil dari enkripsi dari kata atau kalimat yang sudah saya masukkan sebelumnya. Oke. Nah, berikut untuk hasil keluaran enkripsi untuk ECB-nya. Untuk ECB sudah. Nah, yang kedua kita akan coba untuk yang mode chipper CBC. Masih sama dengan kalimat yang sama. Kemudian untuk mode encryption-nya kita ganti ke CBC. Untuk padding-nya default, enter optional ini kita skip saja, kosongkan. Cases masih sama, kemudian secret key-nya juga masih sama, lalu kita langsung lakukan encrypt. Nah, berikut adalah hasil dari enkripsinya. Ini adalah hasil enkripsi dengan mode CBC. Yang berikutnya adalah untuk mode CTR. Masih sama langkah-langkahnya, kalimatnya sama. Kemudian kita ubah modenya saja menjadi CTR. Ini kita biarkan kosong, key 128, secret key-nya tetap sama, lalu kita encrypt. Dan ini adalah hasil dari enkripsinya.
Kemudian selanjutnya untuk mode GCM. Kita rubah modenya. Selain itu masih sama. Untuk tagline ini saya tidak ada perubahan. Default 120. Lalu kita proses encrypt. Dan ini adalah hasilnya. Berikut hasil keluaran enkripsi tiap mode chipper. Kemudian saya akan melakukan decrypt eh, tiap mode chipper ya. Yang pertama saya gunakan untuk ECB di sini. Kita copy lagi. Kemudian kita kembali ke toolsnya. Nah, di sini kita masukkan tag yang sudah terenkripsi sebelumnya. Ini tag yang sudah terenkripsi. Kemudian untuk modenya tadi ECB. Sini saya pilih ECB. Kemudian ini default. Key size-nya 128. Kita samakan saat proses encrypt. 128. Kemudian untuk secret key-nya kita harus gunakan secret key yang sama. Kita masukkan secret key-nya. Outputnya plain text di sini. Kemudian kita lakukan decrypt. Nah, setelah dilakukan decrypt, teks yang terenkripsi sebelumnya akan kembali ke teks awal di sini. Di sini keluaran setelah decrypt. Kemudian kita lakukan untuk mode CBC juga. Di sini kita gunakan hasil enkripsi untuk CBC. Kita masukkan kembali di sini. Lalu untuk modenya kita pilih CBC, kita sesuaikan. Untuk selain itu kita tidak ada perubahan di sini. Lalu kita lakukan decrypt. Nah, setelah dilakukan decrypt di sini hasilnya sama ya, kembali ke teks sebelum di encrypt. Selanjutnya untuk metode yang CTR. Copy hasil enkripsinya, lalu kita masukkan ke sini. Kemudian kita sesuaikan CTR. Secret key-nya kita samakan. Lalu kita decrypt kembali. Nah, di sini juga hasilnya keluarnya seperti ini. Lalu yang terakhir untuk GCM. Kita ambil file enkripsinya di sini. Kita masukkan kembali di sini. Kita sesuaikan modenya GCM. Secret key-nya masih sama. Lalu kita decrypt kembali. Ya, ini adalah hasilnya. Untuk hasil dekripsi masing-masing mode. Jika kita lihat secara seksama, untuk tiap hasil dekripsi ini sesuai ya dengan plain text yang awal kita tentukan. Kemudian selanjutnya terkait analisis berikut ada beberapa poin analisisnya. Yang pertama, pengaruh jenis algoritma. Setiap mode menghasilkan keluaran yang berbeda karena perbedaan dalam cara data diproses, blok atau stream. Bisa dilihat di sini untuk ECB, CBC, CTR, dan GCM memiliki hasil keluaran yang berbeda. Tidak ada yang sama antara satu sama yang lainnya. Kemudian yang kedua, pengaruh key size bit. Ukuran kunci tidak mempengaruhi panjang data terenkripsi.
tetapi mempengaruhi keamanan enkripsi. Kunci yang lebih panjang lebih sulit dipecahkan. Karena saya sebelumnya menggunakan 128, jadi dia menggunakan 16 apa namanya karakter di sini ya. Nah, ini jika kita ingin membuat secret key yang lebih panjang, kita bisa menggunakan yang 192 ataupun 256. Ini akan meningkatkan keamanan yang lebih tinggi. Namun pada kesempatan ini saya menggunakan 128. Kemudian yang ketiga itu ukuran luaran. ECB dan CBC, panjang keluarannya adalah kelipatan blok AES atau 16 byte. ECB dan CBC. Nah, di sini bisa kita lihat di sini. Kemudian untuk CTR dan GCM tidak menambah panjang data signifikan karena bekerja pada level byte stream. Kalau kita lihat di sini, dia agak lebih pendek ya hasil keluarannya. Kemudian yang keempat itu algoritma dengan data terkecil, yaitu CTR. Biasanya menghasilkan data terenkripsi paling kecil karena tidak menggunakan padding. Nah, kita lihat di sini CTR dibandingkan dengan yang lain, dia lebih kecil ya. Karakternya juga lebih sedikit. Ya, itu adalah hasil analisis yang telah saya lakukan. Kemudian selanjutnya, dampak penggunaan secret key. Secret key adalah elemen krusial dalam algoritma enkripsi dan dekripsi karena yang pertama, unik untuk proses enkripsi atau dekripsi. Jika secret key berbeda, dekripsi tidak akan berhasil menghasilkan teks asli. Coba kita contoh di sini. Saya masih menggunakan yang tadi ya GCM. Saya coba rubah sedikit pada bagian enkripsi secret key-nya. Lalu saya akan coba decrypt kembali. Nah, di sini ada keterangan tag mismatch. Padahal saya melakukan hanya satu perubahan kecil untuk secret key-nya di sini. Ini jika secret key-nya sama dengan saat proses enkripsi dilakukan. Nah, di sini kita rubah sedikit. Keluarannya adalah tag mismatch. Ini jika secret key berbeda, maka dekripsi tidak akan berhasil menghasilkan teks asli. Kemudian yang kedua, keamanan data. Kunci yang panjang dan kompleks membuat data lebih sulit untuk dipecahkan oleh pihak yang tidak berwenang. Tuh. Eh, di sini saya menggunakan kombinasi angka dan huruf ya, dengan acak. Sehingga ini sebenarnya eh, belum terlalu sulit untuk dipecahkan, karena di sini saya menggunakan 128 bits ya. Namun jika untuk meningkatkan tingkat keamanan, kita bisa menggunakan yang 256 bits. Kemudian yang ketiga, konsistensi hasil. Dengan kunci yang sama, proses enkripsi pada teks yang sama selalu menghasilkan output yang sama. Nah, ini kembali ke mode chipper ya kembali. Mode seperti GCM atau CBC memerlukan EV untuk memastikan bahwa meskipun teksnya sama, hasil enkripsinya berbeda. Nah, yang dimaksud adalah ini ya. Namun pada kesempatan ini saya tidak menggunakan opsional ini. Mungkin itu aja terkait dampak penggunaan secret key. Kemudian selanjutnya terkait
kemungkinan secret key dibobol. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan secret key dibobol antara lain yang pertama serangan brute force. Di sini di mana penyerang mencoba semua kemungkinan kombinasi kunci. Antara lain menggunakan tools yang cukup banyak sebenarnya yang ada di internet saat ini. Kemudian untuk mitigasinya kurang lebih kita bisa menggunakan panjang kunci yang cukup besar, misalnya 256 bit untuk membuat brute force tidak praktis. Untuk kunci 256 bit jumlah kombinasi sangat besar, ya 2 pangkat 256, sehingga membutuhkan waktu yang luar biasa lama bahkan dengan superkomputer sekalipun. Ini yang saya maksud ya, key size dalam bitnya. Jadi kita menggunakan ini untuk meningkatkan keamanan data enkripsi kita. Kemudian yang kedua itu penyimpanan yang tidak aman. Kunci disimpan tanpa enkripsi di tempat yang dapat diakses oleh penyerang. Nah, contohnya, misalnya kita memiliki secret key, nah kita sembarang saja menyimpannya mungkin di notepad atau di folder-folder yang bisa diakses oleh siapapun gitu. Kemudian untuk mitigasinya adalah simpan kunci di lingkungan yang aman seperti hardware security module (HSM) atau menggunakan enkripsi tambahan. Jadi jika perlu secret key ini kita enkripsi kembali gitu. Jadi berlapis ya untuk meningkatkan keamanan. Kemudian berikutnya yang ketiga itu pencurian kunci. Kunci ini bisa dicuri juga melalui phishing, malware, atau kelemahan keamanan sistem itu sendiri. Untuk mitigasinya itu terapkan kontrol akses yang kuat, deteksi intrusi, dan pelatihan keamanan cyber. Ini untuk pelatihan keamanan cyber ini lebih ke usernya atau orangnya yang melakukan atau yang memiliki kunci itu. Kemudian keempat itu kelemahan dalam algoritma. Jika algoritma memiliki kelemahan yang diketahui, kunci dapat dieksploitasi oleh penyerang. Untuk mitigasinya itu gunakan algoritma yang telah divalidasi seperti AES. Ini juga cukup banyak ya untuk caranya. Ya, mungkin itu saja untuk simulasi yang bisa saya lakukan terkait proses encryption dan deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.